Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Selasa 10 Januari 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah masih terus menggodok aturan untuk membatasi pembelian BBM subsidi dan kompensasi di SPBU. Langkah ini ditujukan agar konsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite hingga solar tepat sasaran. Nantinya pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan diseleksi melalui sistem seperti platform My Pertamina. Kepala Badan Penghulu Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengatakan pengendalian BBM subsidi tersebut masih menunggu revisi peraturan pemerintah nomor 191/2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Bila aturan sudah tertuang, Erika menuturkan implementasinya akan mengandalkan teknologi IT. Itu bakal dilakukan Pertamina yang sudah membangun program subsidi tepat sasaran lewat platform My Pertamina. Nah, pemirsa, apakah pemerintah akan kembali menaikkan harga BBM? Apakah pemerintah saat ini menunjukkan watak dari neoliberal dan apakah kebijakan pemerintah semakin membebani rakyat? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Lukman dari Forum Kajian Energi Indonesia. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya nih, Bung Lukman? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Bang Aziz? Alhamdulillah sehat. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan hal tersebut tadi. Ini kan usai aturan penggunaan aplikasi My Pertamina, kini timbul wacana yang akan diberlakukan oleh pemerintah di dalam waktu dekat terkait dengan BBM, yakni rencananya di setiap SPBU nantinya akan dipasangi sistem terbaru yang terintegrasi dengan aplikasi My Pertamina. Sistem tersebut informasinya akan memantau penggunaan BBM bersubsidi yang sudah diberi kuota harian, salah satunya solar bersubsidi. Nah, menurut Anda ini Bung Lukman, apakah aturan yang baru ini rencananya nantinya akan semakin menyusahkan rakyat atau seperti apa ini menurut pandangan Anda? Ya, baik, terima kasih Bang Aziz. Jadi kebijakan Pertamina ini yang khususnya untuk memantau ya, memonitoring akan keberadaan subsidi khususnya bahan bakar subsidi bagi konsumen. Ini memang di tengah raya pasti sudah pasti ya, pasti tidak mungkin lagi maksudnya pasti akan menyusahkan para konsumen khususnya. Bagaimana tidak? Kalau kita lihat saja, tidak semua konsumen itu mempunyai apa namanya kualitas handphone yang mampu mengakses My Pertamina ya. Kita ketahui lah kondisi taraf kehidupan masyarakat itu di Indonesia itu hampir sebagian besar kan tergolong menengah ke bawah. Bahkan ada supir-supir angkot itu yang menggunakan jenis-jenis HP yang sekarang mungkin belum bisa mengakses Android dan sebagainya. Tentu ini kan satu ya masalah itu aja ini tidak menjadi dipikirkan dengan betul oleh pihak Pertamina. Bagaimana nasib mengakses akses masyarakat ini terhadap teknologi itu juga sudah sangat susah sekarang ya, karena tidak semua rakyat itu mampu membeli HP dengan apa namanya kualifikasi untuk diinstal My pertama itu sudah sangat menyusahkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita lihat dari rencana untuk memonitor ya kuota dari tiap-tiap orang yang berhak untuk mendapatkan jatah subsidi itu. Ini kan sebenarnya saya melihat suatu langkah yang apa namanya kemudian kalau dikatakan dari setiap orang hanya dijatah satu Pertamina, maaf ya satu SPBU, satu lokasi ya satu SPBU satu lokasi untuk satu orang. Ya, bayangkan repotnya bagaimana ya kalau misalnya kita hanya tidak mampu akses mendapatkan konsumsi itu,
membeli bahan bakar subsidi di SPBU A. Kemudian kita baru pergian ke kota luar ya, di luar kota. Kemudian pada saat itu bahan bakar kita habis. Terus kemudian kita mau membeli SPBU di kota B misalnya. Kemudian ternyata tidak dapat. Nah, terus apakah kita kemudian baru balik lagi ke kota A untuk membeli apa namanya bahan bakar subsidi? Ini kan lucu ya, ada lucu dan sangat menggemaskan. Maksudnya menggemaskan itu menggemaskan pemerintah itu sepertinya tidak memikirkan dengan baik gitu ya, dalam setiap kebijakan itu kesannya itu gerusa-gerusu dan ya sembrono gitu. Dalam menyusahkan masyarakat itu betul-betul apa namanya mereka itu dalam hal ini agak apa ya tidak mengambil keputusan dengan baik di setiap kebijakan yang diambil. Jadi ini itu udah kesulitan yang akan didapat oleh rakyat terutama rakyat menengah ke bawah. Pertama akses teknologi, ya, kedua kemudian akses ke lokasi. Dua hal ini mungkin pejabat di atas mungkin tidak terlalu memikirkan, tapi bagi masyarakat itu sudah sangat menyusahkan. Baik, itu mungkin Bang Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian jika aturan yang cukup rumit ini nantinya benar-benar diterapkan ya, sebagaimana yang ada sekarang saja sudah cukup rumit. Nah, apakah aturan yang rumit ini nantinya akan semakin menimbulkan antrian yang panjang di SPBU sehingga kemudian mampu mempengaruhi produktivitas dari masyarakat? Menurut Anda seperti apa ini, Bung Lukman? Ya, itu sudah pasti ya. Dalam antrian di BBM itu sebenarnya kan ada jam-jam tertentu biasanya ya. Kalau kita lihat itu kalau siang begini mungkin agak sepi biasanya itu ramai itu menjelang pagi atau sore kurang pulang kerja gitu karena sebagian besar kalau siang seperti ini kan biasanya kendaraan standby di tempat parkir bagi yang pekerja ya rata-rata nanti baru mengisi itu mungkin sebagian besar itu ya para pekerja ya nanti pagi atau sore sedang kalau untuk angkutan ya mungkin itu lebih fleksibel jadi itu pasti akan menyebabkan antrean yang sangat panjang apalagi kemudian belum nanti untuk akses ke teknologinya sendiri ya My Pertamina itu sendiri. Nanti kalau memang itu sebagai sarana untuk memfilter ya, memfilter keberadaan ini calon ini layak apa tidak, itu juga butuh akses waktu ya. Kecepatannya juga kita ketahui kan tiap provider itu sendiri-sendiri. Kemudian gadgetnya itu sendiri, masalah teknologi semuanya. Nah, itu apakah memang tidak dipikirkan dengan matang baik-baik itu ya oleh pihak Pertamina ini ya, setelah aku memberi kebijakan terkait pembatasan bahan bakar subsidi ini yang mungkin belum sebaiknya itu harusnya kan diuji coba dulu ya dan hari ini kan ada trial kalau kita istilahnya trial ya di daerah tertentu atau mungkin di lokasi yang paling mungkin di kota besar dibandingkan mungkin yang paling terpencil misalnya di Papua sana atau mungkin di Sabang sana. Itu mungkinnya kan ada benchmarking gitu istilahnya ya untuk membandingkan ini kalau di daerah kota besar itu seperti apa, kemudian yang kota yang paling 3T itu ya misalnya yang paling terbelakang, yang terpercil dan semuanya itu harusnya itu menjadi kajian yang mendalam, yang komprehensif. Jadi jangan dilihat di ke Jakarta saja misalnya. Kalau Jakarta ya mungkin dari sisi gadget, dari sisi teknologi, pendidikan mungkin rata-rata memang sudah eh, lebih bagus lah. Coba bandingkanlah dengan daerah-daerah lain ya, yang di luar Pulau Jawa khususnya. Itu kan mestinya menjadi sebagai bahan pertimbangan. Dan itu tadi, saya rasa pasti kalau membuat antrian itu pasti tanpa mengakses My Pertamina saja ya untuk membeli pada jam-jam sibuk tadi ya, paket tadi itu saja sudah antri. Apalagi nanti dengan ditambahi kita harus meluangkan waktu untuk membuka HP, membuka aplikasinya, ya, kemudian nanti entah itu pakai scan apa gitu ya, menyekannya sendiri. Ini kan butuh waktu sendiri. Ya pasti akan banyak terbuang waktu kita hanya sekedar untuk ngantri BBM. Demikian Bang Aziz. Ya, baik. Kalau kita melihat dari perkembangan harga BBM sendiri ya, pada sebelumnya kita juga mengenal ada jenis premium. Nah, adanya fakta sebagaimana hilangnya premium ya, dengan adanya skema yang baru yang
digodok oleh pemerintah bersama dengan Pertamina, apakah nantinya ini akan mengindikasikan bahwa BBM jenis Pertalite nantinya akan dihapus ya, sebagaimana premium dulu? Ini menurut Anda seperti apa, Bung Lukman? Ya, eh, dulu dapatnya premium ya alasannya karena masalah emisi gas buang karena standar apa oktanya terlalu rendah sehingga hasil pembakarannya itu tidak sempurna sehingga mencemari lingkungan itu alasannya. Tapi kemudian di balik itu kita tahu ternyata itu sebagai alasan saja sebenarnya untuk membuat eh, premium itu produknya menjadi langka terus akhirnya dihapus kemudian diganti pertalite. Jadi itu sebenarnya sekarang melihat juga sebagai modus untuk menaikkan harga BBM dalam dalam tanda kutip ya itu sebenarnya menaikkan harga BBM mengganti dengan harga BBM yang lebih mahal. Ya itu. Nah itu ya kita tidak tahu ya ke depan apakah nanti modus yang sama juga akan digunakan ya untuk Pertalite ini. Kemudian nanti sama nasibnya seperti premium ya dengan alasan juga sama itu ya dengan mungkin bahwa nanti oktanya terlalu rendah ya sehingga dia mencemari lingkungan proses produksinya lebih mahal dan sebagainya semua alasan serbu alasan itu bisa saja disampaikan tapi memang kalau kita lihat sekarang ya dengan harga Pertalite yang sebelumnya 7.900 kemudian naik dari 10.000 itu saja sudah itu sebenarnya sudah beban tersendiri bagi masyarakat. Apalagi nanti kalau memang ini mau dihilangkan, kemudian semua mau diganti ke Pertamax misalnya ya, yang RON-nya 92 lebih tinggi dibandingkan yang Pertalite ini sekitar 90. Ya kita tidak tahu ya, kita tidak punya uh, dugaan di sana ya. Karena saya rasa pasti akan dipikirkan sekali kalau kemudian ini naik menjadi semuanya dirubah ke Pertamax, bayangkan saja ya beban ekonomi masyarakat yang dipikul itu akan semakin berat. Ya, tentu itu akan menjadi, saya rasa belum lah untuk waktu dekat ini saya rasa belum. Ya, tapi walau alam nanti kalau mungkin 5 tahun ataupun 10 tahun yang datang mungkin saya tidak tahu. Tapi itu memang kalau kita perhatikan gejala-gejalanya mungkin bisa ya, tapi belum waktu dekat ini saya rasa. Demikian Bang Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian berarti apakah dengan berbagai kebijakan yang sudah diambil, apakah ini mengindikasikan bahwa pemerintah ini gagal di dalam menyediakan BBM yang terjangkau bagi masyarakat kecil? Apakah indikasinya seperti itu terkait dengan hal ini? Ya, saya rasa sebenarnya kembali ke kebijakan tadi ya, subsidi bahan bakar itu yang sekarang ini menjadi problem bagi pemerintah ya, bukan problem bagi kita, bagi rakyat. Bagi rakyat itu sepenting itu bahan bakar itu sudah dijangkau, harga- harganya terjangkau ya, kemudian ketersediaannya selalu bisa ada gitu ya. Sepenting itu bagi rakyat. Sedang subsidi itu sebenarnya kalau kita lihat dalam kacamata rakyat itu ya kita ya, itu kan sebenarnya hak semua orang, baik itu kaya maupun miskin ya. Kalau kalau kita menganggap karena kita semua kan warga negara. Warga negara itu kan semuanya berhak, maupun miskin maupun kaya itu kan berhak mendapatkan perhatian negara terkait subsidi ini. Cuma pemerintah sekarang itu kan melihat bahwa subsidi ini seolah-olah hanya berhak itu hanya orang miskin. Ya, sehingga seolah orang kaya itu tidak boleh menikmati subsidi. Nah, itu kan sebenarnya persepsi yang apa kebijakan yang menurut saya itu keliru ya. Keliru. Bahwa kalau kita melihat bahwa kita sebagai negara sama-sama bayar kalau dalam konteks sekarang ya kapitalis ya eh, ya sama-sama bayar pajaknya gitu ya mestinya kan ya juga sama-sama berhak untuk menikmati fasilitas dari negara entah itu jalan entah itu subsidi ya, apa ini terutama BBM itu semuanya kan semua orang berhak cuma dalam kacamata pemerintah pengusaha sekarang itu seolah-olah subsidi itu dinikmati oleh orang kaya loh apa salahnya gitu loh ya itu kan mestinya kan tidak apa-apa ya kok pemerintah itu sepertinya eh, menyalahkan ya itu seperti itu sekarang ini. Nah inilah yang kemudian seringkali itu menjadi alasan seolah-olah bahwa subsidi itu hanya diterima oleh orang kaya padahal orang kaya itu udah berapa persen
Kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang ya ekonomi lah, yang orang kaya itu udah berapa persen. Dan jelas subsidi itu pasti lebih banyak dinikmati oleh orang yang memerlukan, miskin ya, menengah ke bawah. Dan kalau itu kemudian subsidi itu maksudnya dihilangkan, yang mengakibatkan yang paling terasa ya tetap rakyat miskin. Sedang orang kaya itu ya mungkin efeknya nggak terlalu besar bagi mereka. Sekarang selama ini mereka sudah mampu menopang kehidupannya. Tapi kemudian kalau ini subsidi, kemudian ada proses penyeleksian ya bagi rakyatnya tertentu, ini juga nanti problem juga. Apakah memang layak si A si B ini dikategorikan menerima subsidi? Kadang data KTP kita saja masih kacau kan. Betul enggak ini si A si B itu datanya bisa kacau. Kita lihat saja lah kemarin kan ya ada mau jual beli apa namanya data pribadi seperti itu. Nah itu kan bisa dimainkan. Nah, itu kan data kita itu masih kacau balau. Apa namanya database kependudukan kita dan bisa diperjualbelikan. Itu kan masa security-nya juga menjadi masalah sendiri. Jadi ya kembali lagi itu juga akan menjadi permasalahan sendiri nanti. Bisa jadi nanti ada protes sana sini loh. Kok si A kok berhak dapat, saya kok harusnya yang dapat malah tidak dapat. Padahal si A ini orangnya kaya lah. Itu kan menjadi problem sendiri. Ini yang harusnya kan menjadi apa yang namanya perlu apa namanya diperbaiki dulu ya dalam hal ini. Dan saya rasa mungkin persepsi seperti tadi ya yang saya gambarkan bahwa subsidi ini seolah-olah hanya berhak diberikan pada orang miskin itu sebenarnya ya harusnya dirubah oleh pemerintah bahwa sebenarnya subsidi itu juga berhak dimati orang semua rakyat Indonesia gitu ya baik itu kaya maupun Miskin. miskin Ya, baik Bung. ya. Terakhir Bung, kalau kita melihat ini kan juga pemerintah telah menyusun peta jalan atau roadmap BBM yang ramah lingkungan, di mana nantinya ya BBM seperti Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik. Nah, menurut Anda, apakah rencana ini sebenarnya memiliki motif kapitalistik yang berkedok dengan alasan lingkungan atau Hmm. seperti apa ini? Ya, memang ya kita mau mau tidak mau memang itu isu seperti climate change gitu ya. Terus efek rumah kaca, gas buang yang tidak tahu kita itu semuanya adalah ya itu faktanya memang ada. Cuma di balik itu ya kita akui itu semuanya itu juga tetap itu adalah satu jargon-jargon yang dikeluarkan oleh pihak kapitalis dalam tetap mereka mengambil keuntungan di balik itu semua. Contoh misalnya yang sekarang ini ya juga ya termasuk bahan bakar itu yang kemudian mau beralih ke listrik misalnya sekarang ya semuanya mau dikonversi karena target Kementerian ESDM ya kalau tidak salah itu Pak Arifin Tasrem itu mentarget bahwa nanti 2060 itu semua kendaraan itu maunya dikonversi ke listrik. Bayangkan itu 2060 tapi meskipun masih lama tapi kita bisa bayangkan. Eh, itu nanti siapa yang diuntungkan dari balik dengan alasan tadi ya misalnya dengan masa climate change, pemanasan global supaya ramah lingkungan. Itu kan semua jagoan-jagoan yang selalu dikedepankan ya untuk proses konversi ke listrik itu. Tapi kita lihat kembali lagi. Terus yang memproduksi listrik itu siapa? Generatornya dari mana? Ya, pembangkit listriknya itu loh siapa yang nyuplai PLTA, PLN kita itu loh. Kan kembali ke selama ini kalau kita lihat kan pembangkit listriknya hampir semua negara di Indonesia ya, makanya pakai PLTU semua, pembangkit tenaga listrik uap. Yang berbahan bakar kalau enggak diesel ya batu bara. Nah itu siapa yang diuntungkan? Ya pasti kan para pengusaha pembangkit PPA ya, pembangkit listrik swasta, kemudian para pengusaha batu bara, ya itu loh. Itu jadi slogan itu sebenarnya slogan yang menurut saya ya itu tadi ya sekedar kalau kita bilangnya orang Jawa itu abang-abang lambe saja. Tetap orang kapitalis akan mengambil keuntungan di balik jargon-jargon yang seolah-olah itu membela lingkungan, membela kaum-kaum yang melemah gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Tapi sebenarnya itu hanya lipstick saja untuk mempermanis kebijakan-kebijakan yang sebenarnya ya keuntungan yang diambil itu tetap bagi pemilik modal besar. Gitu Bang Aziz.
Ya, baik. Terima kasih. Syukron wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Bung Lukman Nur Rahim nih atas penjelasan dan pencerahannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.